Jangan main-main dengan Malaysia, geng. Cara orang Malaysia bantai pungli itu tak macam di Indonesia. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Di mana-mana negara itu pasti ada yang namanya pungli, geng. Apa itu pungli? Pungutan liar, pengambilan biaya tanpa sepengetahuan oleh pemerintah ataupun kerajaan. Yang saya ketahui di Indonesia saja, tapi di Malaysia, di negara jiran kita itu ada juga, geng. Tapi bedanya, kalau di Indonesia itu yang saya ketahui yang menjadi pungli itu warga pribumi. Nah, kalau di Malaysia ini warga asing. Nah, ini yang membuat warga tempatan itu semakin geram, semakin panas, geng. Yang parahnya lagi, pungli di sana itu mengaku warga tempatan Malaysia. Dan jangan main-main dengan Malaysia itu. Malaysia itu sangatlah tegas untuk memberantas hal-hal yang macam ini, geng. Karena kenapa? Ini boleh merugikan warga tempatan Malaysia dan juga warga asing yang berkunjung ke Malaysia, yang saat ini tuh viral di tepatnya itu di Twin Tower Petronas Kuala Lumpur, geng. Nah, sekarang kita tengok macam mana tim surplus. Tim surplus itu warga tempatan Malaysia yang memperjuangkan hak-haknya di orang untuk memberantas ataupun membantai warga asing yang berbuat hal macam ini. Okay. Akhbar Sinar Harian yang mengatakan bahawa ulat-ulat KLCC ni warga asing, betul? Ya, betul. Dia kata daripada Sabah, Suluk, Indonesia, Filipin, ini dalam akhbar Sinar. Dan dia beritahu lebih kurang ada 100 orang. Ya, betul. Ini saya cuma quote apa yang Sinar Harian. Ya, betul. Dan dalam tu juga ada dia tulis, dia beritahu bahawa ada gangguan. Ada gangguan yang memaksa. Betul. Okey, baik ya. Ini saya nak beritahu apabila dia beritahu ada gangguan, ada memaksa, ada ugut, habis tu kenakan bayaran RM10 untuk satu, dia kena minimum 5 gambar atau 10. Betul, Ustaz. Apabila kita mewakili NGO, ya betul. Kita nak mari di sini, kita bila saya tengok ada di kalangan yang ada IC. Ya betul, ya. Rakyat tempatan. Ya betul. Okey, baik. Sebab itu kita datang ke sini, kita nak mengesahkan bahawa betul ataupun tidak ada IC ataupun sebahagian yang ada IC saja dia orang panggil contoh ini contoh. Dia panggil sebahagian ada IC, mari dibuat laporan polis. Habis mewakili warga-warga asing di sini. Macam mana? Betul ke atau benda? Kalau tak betul, kalau benda ni semua rakyat kita ada IC, bermakna Pak Din boleh clearkan di sini dengan seluruh negara, dia orang boleh tahu bahawa dia betul. Lagi okey. Ini satu saya beritahu lagi satu. Okay? Apabila rakyat kita yang ada IC, selalu kita mempertahankan rakyat Malaysia yang ada IC, yang kita lawan pada warga asing. Kita tak pernah lawan pun rakyat tempatan. Tapi apabila isu ini dah jadi viral, kita takut akan dikenakan kepada fotografer. Bila kena isu melibatkan pugutan, dia bukan kira warga asing ataupun rakyat tempatan. Dia akan kena tangkapan. Dia akan melibatkan saya. Sebab itu kita datang ke sini, kita nak sahkan bahawa adakah berbentuk pugutan ataupun tidak pugutan ataupun tanya ataupun adakah sebelum ini kita dah minta kebenaran daripada LCC tak dapat dan sebagainya. Pak Din boleh jelaskan mewakili tuan-tuan. Ya, betul. Saya cakap setakat ni betul kan? Betul. Kita tak mahu
kena melibatkan jenayah. Kalau melibatkan jenayah, dia bukan kira warga asing kah, rakyat tempatan kah? Ini bukan minta. Betul. Saya tak memilih warga asing Ya, di negara. ini. Sebab kita pun takut. Nanti dia orang letak semua di kepala Pak Din. Dia kata Pak Din contoh. Ini melindungi warga-warga asing. Ya, betul. Ini kena sosma lagi jahanam. Ini sebab tu kita datang. Saya tengok ada laporan polis terus. Kalau Pulau Pinang saya datang ke sini. Okey. Kita minta Pak Din bagi penerangan. Okey. Baik, kita minta Pak Din bagi penerangan. Okey, siap. Assalamualaikum, saya wakil daripada fotografer yang dikatakan yang isu hangat seperti ini. Dikatakan budak-budak dekat sini. Pertama isu pertama dia beritahu bahawa dekat sini semua warga asing. So sebenarnya itu tidak. Sebenarnya semua sini warga tempatan. Semua warga tempatan dekat sini. Jadi isu pertama, jadi isu kedua yang pasal mengugut tu, jadi cara dia pasal pasal memaksa ataupun adakah customer warga tempatan atau warga asing dilarang ambil gambar dekat sini? Sebenarnya tidak. Ya, saya tidak. Itu tidak, semua fitnah. Minta maaf dari ujung kaki kamu, netizen minta maaf dari ujung kaki kamu sampai ujung rambut kamu, itu semuanya tidak. So ada yang seperti saya cakap di sini, Ustaz. So dekat sini tiada yang maksudnya orang ambil gambar, Ustaz. So seperti warga negara asing atau warga negara tempatan. So apabila dia ambil gambar, ada gambar. Okey. Ya, Ustaz, kami tidak menang macam itu, Ustaz. Kami pun berterima kasih dekat sini juga. Sebab kita semua sama. Semua sama. Kita orang Melayu, orang Sabah, orang Sarawak, semua sama, Ustaz. India pun semua sama. So, kita dekat sini Malaysia. Kita tak ada larang. Minta maaf dari ujung kaki kamu, saya bagi penjelasan, Ustaz. So memang tak ada yang seperti yang dicakapkan oleh netizen. Kiranya ada warga asing ataupun warga tempatan, orang ambil gambar dekat sini. So ada pun segelintir warga macam fotografer ni halang orang ambil gambar. Tak ada, Ustaz. Maksudnya Siapa lagi tahu Ustaz? maksudnya di situ kita menggunakan perkhidmatan kita, baru diorang boleh gambar. Itu tiada, Ustaz. Itu tiada. So sesiapa yang kita nampak dekat sini ada yang buat begitu, kita akan hantam dia, Ustaz. Ya, kita akan buat begitu. Okey. Nina kena depan. Okey. Bagi pendapat saya lah, tempat ni adalah lugu. Orang ngacau tempat ni lugu untuk mencari duit income lebih. Okey. Yang kalau bagi pendapat saya lah, Ustaz, yang cakap ugut lah, pasal lah. Boleh dikatakan peniaga yang lain nakkan tempat ni. Boleh dikatakan macam tu juga, tapi saya tak cakap lah sama, tapi boleh juga sebab tempat ni memang tempat warga boleh buat pendapatan juga. Lagipun kita ni kalau siang kita ada kerja. Kalau malam kita buat tempatan lah. Okey, jadi saya jelaskan satu lagi kepada netizen yang dekat sana. So di perkataan dia Bising ya. Adakah orang cakap maksudnya kita ambil gambar dia, kita scam. Itu tak ada, Ustaz. Jadi macam mana kita boleh scam benda ni, sedangkan benda ni kita ambil gambar dia dulu atas persetujuan. So macam saya dengan dia, saya setuju. Okey, ambil gambar berapa? Satu foto RM10. So lepas saya foto banyak-banyak macam tu, perkataan dekat sini sudah biasa, Ustaz. Awak ambil gambar satu foto RM10, saya ambil gambar awak banyak-banyak. So dekat situ kalau awak nak atas persetujuan RM10 satu gambar, misal kata saya ambil gambar dia RM10, Ustaz. Okey, saya ada gambar dia pap dalam 20 gambar. So awak akan pilih. Sekejap. Awak akan pilih. So dekat situ kalau awak pilih dalam 5, dia kena bayar 50 sebab atas persetujuan, Ustaz. So kalau awak ambil gambar satu, sebelah dia 10. Jadi ada di kalangan netizen yang macam customer tak bertanggung jawab, Ustaz. Dia akan merungut dengan kita lagi. So benda tu dia akan jadi masalah. So seperti ada yang customer tak bertanggung jawab, Ustaz. So kita ada berbincang dengan satu gambar RM10. So apabila kita ambil gambar dengan pap dalam 20 gambar, so kita akan bagi nampak dengan dia.
So ada ini gambar awak, ini gambar awak. Oke, boleh dia gambarnya. So dia pilih dalam 5, dalam 6. So dia kata, oke dalam 5 atau 6 atau 5 lah misalkan tahu tak. Dia ambil gambar 5. So dia merungut, dia minta RM10. So benda tu kalau tak jadi, dia akan ambil final dengan kita bahawa kita ni scammer. Itu satu alasan dia orang Ustaz. Dia tak kira lah. Dia tak kira lah warga negara Malaysia ke warga apa. Tapi permasalahan dekat situ Ustaz. So kita ambil gambar dalam 10. Okey. Kita dah bagi sen bagi tengok dengan dia gambar 10 macam tu Ustaz. Bagi gambar 10. So kita bagi nampak lah, bagi nampak lah. So dia tak nak, dia nak 10 tu RM10 tu. Sedangkan kita dapat dia dengan dia RM10. So dekat situ jadi permasalahan. So gambar kita tak akan bagi dengan dia. Kita tak bagi dengan dia. Dia akan bagi dengan kita. So warga asing. Mana kata fotografer kena scammer ha? Tapi Ustaz, jelaskan. Ustaz, jelas dekat sini, jelas dekat sini. Kadang-kadang kita tak kita Ustaz. Sebab saya alu-alukan sesiapa warga tempatan Malaysia sila datang. Kita bagi gambar RM10 3 foto. Warga negara Malaysia. Wah, lagi murah. Bahasa India, bagi cakap kerja bahasa India. Itu tak ada bang. Itu tak ada bang. Tak ada bang. So dekat sini yang perkataan ada rakyat Malaysia atau warga asing datang pergi sini, konon-kononnya budak-budak dekat sini halang ambil gambar, melainkan menggunakan perkhidmatan diorang itu semua tiada, semua tipu semua. Semua rakyat Malaysia semua itu tak ada Ustaz. Tak ada Ustaz. Okey ya, saya rasa jelas sebab kita terpanggil di sini sebab ada di kalangan netizen yang komen dan juga ditulis dalam akhbar. Sebab itu kita datang dan apa lagi yang ditulis bahawa polis-polis bantuan KLCC dia orang ni dah halang beberapa kali ya, tolong bagi tahu dia. Okey ya. Dia orang ini ada halang daripada aktiviti ambil gambar. Sebab apa? Mungkin macam Pak Din kata tadi betul. Dia orang tak puas hati dengan gambar dan dia orang pergi komplain. Betul. Okey ya. Bila dia orang pergi komplain dekat polis KLCC dan sebab itu aktiviti ini dihalang. Dia halang, dia tak bagi. Dan apabila dia tidak mendapat kebenaran daripada KLCC dan dia orang ini pergi buat aduan, sebab itulah timbul macam ni. Masalah timbul macam ni. Betul lah. Sebab kemarin itu saya sudah salah paham juga, geng. Yang saya ingat di Malaysia itu ya tepatnya di Twin Tower Petronas itu ya tak boleh ambil gambar atau diharamkan. Ternyata yang diharamkan itu warga asing ataupun pungli ya. Misalkan kalau orang Malaysia cakap itu ulat apa namanya, ulat foto namanya macam itu kalau di Indonesia macam serupa pungli gitu, geng. Mengambil foto apa tuh, membuat jasa foto tapi mengambil uangnya itu berlebih dan tak sesuai dengan apa yang di foto itu minati macam itu. Dan karena ini menerlibatkan warga tempatan Malaysia, karena rata-rata warga asing itu memakai dokumen IC palsu ataupun ataupun KTP palsu yang mengatasnamakan orang Sabah, Sarawak, dan dari tadi itu sudah sangat dijelaskan kalau asli warga tempatan Malaysia itu tak macam itu. Satu foto RM10, itu sekitaran Rp30.000, dan sekarang itu lagi dipermurahkan lagi, 3 foto Rp10 Malaysia, karena memang Twin Tower itu tempatnya warga-warga asing yang berkunjung ke situ, bukan warga asing yang berkunjung saja, orang pekerja-pekerja pun berkumpulnya di situ, dan Petronas itu menjadi sorotannya Malaysia. Nah, sekarang kita bahas lagi tentang tim surplusnya, geng, karena kemarahan warga tempatan Malaysia itu apabila dipermainkan dengan cara hal yang seperti ini, dan juga pati pendatang asing tanpa izin yang sampai saat ini itu belum berhenti di Malaysia, geng. Tetap ada aja orang-orang Indonesia yang pergi ke Malaysia itu rela melalui jalur tikus ataupun lewat kapal tongkang, dan kini sudah tertangkap. Ternyata itu ada gengnya, geng.
karena ini bukan di bidang saya, jadi kita minta pendapat kepada orang yang cukup jenius menangani hal ini, dan dia orang menceritakan tentang hal ini. Siapakah dia orang? Yaitu Ika Wulandari. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda pada hari ini. Ada sebuah berita yang bisa menjadi perhatian kita semua, apalagi untuk Anda yang saat ini berniat untuk pulang ke Indonesia melalui jalan belakang, ikut jalur tikus, naik kapal pompong atau kapal tongkang, kapal pancing. Karena sekarang ini ada sebuah berita yang saya lihat di harian metro.com.my yang berjudul Geng Castello Tumpas, aktiviti seludup migran terbongkar. Sudah bukan menjadi rahasia umum untuk pendatang asing tanpa izin atau bahkan orang Malaysia sekalipun pasti tahu kalau ada banyak orang Indonesia yang menyelundup masuk atau keluar dari Malaysia ini. Dan salah satu yang jadi dalang penjahat yang melakukan penyelundupan besar-besaran ini namanya Geng Castello. Saya sendiri pernah sih denger ya nama geng ini, cuma ya saya takut aja lah mau nyebut-nyebut nama geng ini. Saya juga kan nggak mau ya terjadi hal-hal buruk terhadap diri saya semata-mata hanya untuk konten aja. Tapi pada akhirnya geng ini tertangkap juga. Dan rupanya mereka itu nggak sakti-sakti amat. Buktinya sekarang ketangkep kan, keciduk kan. Itu di TikTok ya, kalau kita lihat dengan sangat terbukanya itu mafia-mafia yang menyelundupkan orang keluar dan masuk ke Malaysia ini dengan bebasnya buat promosi untuk ngajakin orang keluar dan masuk Malaysia lewat jalur belakang. Nggak ada itu mereka takut, itu nggak ada. Sampai naruh nomor telepon lagi, dan harganya juga ada di video itu. Saya sendiri nih ya kalau lihat video mereka itu sampai ngebatin gitu. Ini gila banget sih mereka kok berani gitu promosi seterbuka itu gitu loh. Apa nggak takut ditangkep? Apa nggak takut dijebak? Itu videonya ada lagi yang lagi naik di atas tongkang, ada yang lagi di hutan-hutan, ada yang mereka lagi ketawa-ketawa berlayar di atas laut tanpa ada pengaman apapun. Dan mereka itu duduknya berjubel-jubel jadi satu. Itu ada diposting, divideokan dengan sengaja, ditaruh di TikTok. Dan kalau dilihat kapalnya itu benar-benar ya ringkih banget gitu loh. Ada angin dikit, ada ombak dikit, ya wassalam deh itu tongkangnya. Mungkin nih mereka pikir si mafia-mafia itu buat video ini kan mereka ngerasa aman-aman aja tuh, nggak ditangkep tuh. Tapi yang nggak mafia-mafia ini sadari, justru video-video yang mempromosikan keluar masuk Malaysia begini lewat jalur ilegal akan dilihat semua orang. Bisa dilihat juga sama orang Malaysia, yang bisa orang Malaysia itu akan melaporkannya ke pihak penguat kuasa atau di-report videonya, di-share videonya ke immigration, dan bisa juga dilihat langsung oleh polis. Kan mudah aja tuh pihak penguat kuasa mau nangkep, kan ada nomor teleponnya kan, tinggal aja pura-pura jadi orang Indonesia yang mau ikut pulang, menyamar jadi orang kosongan. Begitu sudah tahu titik lokasinya di mana, langsung deh digempur begini. Nggak susah kan nangkepnya, lah wong mereka sendiri tuh yang membuka kejahatannya, nggak ditutup-tutupin. Dan akhirnya seperti inilah mereka semuanya tertangkap. Dan sebuah geng yang bernama Geng Castello ini saya juga nggak tahu mereka asalnya dari mana, dari suku apa, tapi apapun itu sukunya tetap mereka ini penjahat dan berhasil dibongkar oleh bahagian D3 Anti Pemberdagangan Orang dan Penyelundupan Migran atau ATIPSOM, di mana mereka melakukan sebuah serbuan operasi pada dua lokasi yang berbeda di sekitar Tanjung Karang dan Rawang Selangor baru-baru ini. Dari hasil siasatan mendapati sindikat ini mengutip tambang itu mulai dari 1.500 sampai 2.300 untuk satu orangnya. Mahal juga ya untuk naik kapal kayu yang tipis, yang ringkih, dan nyawa resikonya. Mafia-mafia ini mereka modalnya apa sih? Nggak ada tuh modal kapal pancing yang udah rusak, tapi orang yang naik kapal itu sampai harus mengeluarkan uang beribu-ribu kan. Mantep banget keuntungannya. Pantesan aja ya, satu geng ditangkap, geng lain bermunculan. Duit besar soalnya ya. Dan operasi ini dijalankan di dua tempat yang berbeda. Lokasi pertama itu ada di area Tanjung Karang pada hari Rabu kemarin. Dan di lokasi pertama ini pihak penguat kuasa membuat serbuan kepada sebuah bot pancung jenis fiber dan sebuah bot sampan jenis fiber yang sudah bersiap-siap mau berlayar. Mereka sudah ada di tepi sungai. Kok tepi sungai? Mereka sudah ada di tepi lautan. Dan di dalam bot itu sudah ada penumpang-penumpangnya yang orang Indonesia kosongan itu. Setelah disuruh keluar semua dari bot itu, terhitung
hitunglah ada totalnya 36 orang warga Indonesia yang terdiri dari 19 orang lelaki dan 14 orang perempuan. Ada 5 orang anak-anaknya. Duh, ini benar-benar kasihan banget ya. Kebayang nggak sih gimana rasanya? Sudah berharap setinggi langit mau pulang ke Indonesia, tapi karena yang dipilih adalah jalan yang salah, akhirnya sekarang mereka semua ditahan. Kenapa coba nggak ikut pemutihan aja? Lebih murah, lebih aman, nggak sport jantung, nggak deg-degan kan daripada ikut mafia-mafia begini. Sudah ngabarin ke seluruh keluarga, saya pulang, ternyata jangankan dihubungin, sekarang handphonenya juga pasti sudah disita, udah nggak tahu tuh kabarnya gimana. Oke, itu tadi dari lokasi pertama yang diserbu. Nah, lokasi kedua yang diserbu sama polisi ini adalah sebuah rumah di sekitar Kundang, area Rawang, Selangor. Rumah ini fungsinya sebagai tempat transit untuk orang-orang yang akan diselundupkan. Nah, nunggunya di rumah ini, dan di dalam rumah ini terdapat sebanyak 26 orang warga negara Indonesia yang terdiri dari 20 lelaki, 5 wanita, dan seorang anak-anak berusia 4 tahun. 4 tahun loh, itu masih lucu-lucunya ini bayi. Tapi harus ikut orang tuanya, sekarang ditahan juga. Dan di rumah ini juga ditangkap 2 orang lelaki yang tugasnya sebagai transporter dan sebagai penjaga rumah. Dan 1 orang tekong warga negara Indonesia. Dari siasatan awal dipercayai mereka ini sudah aktif menjual orang, atau juga bukan menjual ya, tapi menyelundupkan orang keluar masuk Malaysia itu sejak 6 bulan yang lalu. Ini geng, video-video macam ini untuk menyadarkan kita dan boleh untuk pelajaran untuk kita semua. Agar kita ini kalau bekerja ke luar negara, termasuk ke Malaysia, agar mengikuti undang-undang yang sudah diterapkan oleh negara yang kita tuju. Pertanyaannya, kenapa sampai saat ini orang Indonesia itu tetap ada yang pergi ke Malaysia lewat jalur tikus ataupun lewat kapal tongkang? Menurut saya pribadi ya, kenapa sampai saat itu masih ada? Karena yang pertama, karena ekonomi di Indonesia itu kurang mendukung. Yang kedua, karena saking baiknya, terlalu baiknya Malaysia, geng. Karena di Malaysia itu macam setiap tahun itu ada yang namanya pengampunan ataupun pemutihan, itu pemulangan warga Indonesia yang berada di Malaysia untuk pulang kampung ke Indonesia. Sebetulnya tujuannya imigrasi ataupun kerajaan Malaysia membuat program macam itu karena kasihan kepada warga Indonesia, geng, agar boleh pulang ke negaranya sendiri yang membayar tak mahal. Akan tetapi apa yang terjadi, malah disalahgunakan oleh warga Indonesia. Bahkan ada beberapa orang Indonesia mindsetnya itu yang penting masuk aja ke Malaysia, cari uang, nanti setelah dapat uang pulang tak payah takut, kita tinggal menyerahkan diri saja, tinggal bayar kompon 500 ringgit sudah boleh ke Indonesia. Ini yang membuat salah paham. Siapa yang kalian salahkan kalau sudah hal macam ini, geng? Ya, tentunya pemikiran kita sendiri. Kalau kita pergi ke negara orang lain harus mengikutilah undang-undang yang ada. Karena kalau kita memakai dokumen-dokumen yang sah, dokumen yang resmi, kita selain terjaga, terjamin, dan juga kerjanya itu nyaman, tak macam buronan. Dan kalau ada apa-apa, kita boleh mengadukan kepada pihak yang berkewajiban. Itu keuntungannya, geng ya. Jadi kalau kalian itu nak teringin bekerja ke luar negara, saran saya pakailah dokumen yang resmi. Titik. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini, dan semoga video ini ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.